Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Dayat dari jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama e-commerce dan materi yang kedua crowdfunding. Secara umum, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Software yang digunakan terpasang pada server e-commerce dan bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. Baiklah, materi pertama yaitu e-commerce. E-commerce saat ini yang dikenal secara umum, e-commerce seringkali dikaitkan dengan istilah belanja online, merujuk pada aktivitas membeli barang lewat internet. Definisi formal, transaksi komersial atau melibatkan pertukaran nilai secara digital atau terjadi dalam jaringan internet antar dan antara organisasi dan individu. Baiklah, konsep utama e-commerce. Pasar digital sangat fleksibel, biaya pencarian barang dan transaksi lebih rendah. Tidak banyak biaya tambahan dalam menjalankan bisnis. Proses bisnis yang lebih sedikit membuat harga bisa lebih murah. Barang digital dalam pasar global, bukan hanya produk fisik, musik, video, film, gambar, dan lain-lain, dan semua yang bisa diunggah, disimpan, dan dikirim. Tipe-tipe e-commerce. Yang pertama itu bisnis ke konsumen, penjualan langsung pada konsumen akhir, biasanya perusahaan atau produsen punya website sendiri. Yang kedua itu bisnis ke bisnis, penjualan terjadi antara pelaku bisnis, biasanya transaksi antara perusahaan dan supplier atau reseller. Dan yang ketiga yaitu penjualan dilakukan dari konsumen ke konsumen. Transaksi bisa terjadi melalui marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, atau platform penjualan barang pribadi atau bekas. Selanjutnya, model pendapatan e-commerce. Yang pertama yaitu pendapatan iklan. Situs menarik pengunjung dalam jumlah besar, kemudian memberi uang untuk beriklan dengan memasang tarif tertentu. Yang kedua, pendapatan penjualan. Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, pendapatan pelanggan. Situs web memasang tarif bagi pelanggan untuk mengakses beberapa penawaran. Contoh yang lagi tren sekarang Netflix, View. Yang keempat yaitu pendapatan free. Menawarkan layanan dasar secara gratis, namun memasang tarif premium untuk fitur lebih, misal aplikasi pemutar musik. Yang kelima, pendapatan biaya transaksi. Perusahaan mendapatkan bayaran dengan menyediakan tempat melakukan transaksi. Pendapatan ini termasuk dilakukan pada layanan GoFood atau GrabFood. Yang terakhir yaitu yang keenam, pendapatan afiliasi. Pemilik situs web mendapatkan bayaran dengan merekomendasikan atau mengirim pengunjungnya ke situs lain. Sekarang di Instagram dikenal sebagai dengan endorse. Alasan e-commerce berbeda. Ada di mana-mana, baik pebisnis maupun konsumen dapat mengakses di mana saja. Jangkauan global, bisnis lintas budaya dan bangsa. Standar universal, standar teknis internet sama di seluruh dunia. Manfaat mengirimkan pesan dalam teks, audio, video yang dapat diakses dengan banyak orang secara bersamaan. Interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah. Dapat kepadatan informasi juga dan kualitas informasi bagi bisnis dan konsumen lebih baik. Personalisasi, penggunaan baik pebisnis maupun konsumen dapat mengatur informasi sesuai apa yang diinginkan. Teknologi sosial mudah membuat dan membagikan informasi, lebih banyak yang bisa mengakses. Crowdfunding atau urun dana adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali sesuatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan oleh konsumen. Istilah bahasa Inggris crowdfunding dipakai pertama kali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2006. Istilah ini diturunkan dari
telah lebih dulu populer dan merupakan suatu bentuk pengembangan dari kredit mikro. Mengapa kita harus menggunakan crowdfunding? Crowdfunding sebenarnya adalah era baru dan juga kebalikan dari pendekatan mainstream dalam dunia keuangan bisnis. Jadi apabila Anda berniat untuk meningkatkan modal untuk memulai suatu bisnis atau meluncurkan produk baru, maka Anda perlu mengemas rencana bisnis, riset pasar, dan juga foto-video perusahaan atau produk Anda untuk dipresentasikan pada penyandang dana, baik itu individu maupun lembaga. Tipe royalty crowdfunding. Royalty crowdfunding, feedback yang diterima dari pemberi dana yang ialah dapat persentase tertentu dari penjualan produk yang didanai sesuai dengan perjanjian kita dengan usaha tersebut. Yang pertama itu donation crowdfunding, yang paling populer, di mana proyek didanai atau dimintai pendanaan adalah yang berbasis donasi atau yang untuk orang lain. Di sini bukanlah bisnis yang dijadikan ladang usaha, yang memberikan dana atau donatur. Semua orang bisa berdonasi dengan cara melalui website crowdfunding masing-masing. Contohnya kitabisa.com dan ayo.id. Yang kedua yaitu lending base atau dikenal dengan istilah P2P. Tipe ini dianggap berbeda dengan crowdfunding karena tipe ini berbasis pinjaman atau memberikan dana ke suatu proyek. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu mendapat feedback berupa penghasilan, di mana bunganya tergantung hasil kesepakatan antar peminjam dan pemberi dana dan pemberi. Salah satu contoh ialah selanjutnya equity crowdfunding seperti P2P lending, yang dimana bukan hanya sekedar berdonasi tetapi juga untuk mendapatkan imbalan berupa ekuitas atau saham perusahaan yang kita danai. Karena sedikit risk, maka sangat beresiko karena tipe ini bermain dengan saham, di mana operasi equity ini dibawahi oleh OJK. Yang terakhir yaitu reward based crowdfunding. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi kita juga mengharapkan reward. Di sini bentuk feedbacknya bukan dalam bentuk saham ataupun materi, tapi reward tertentu sesuai dengan platform yang menyediakan reward seperti contohnya yaitu kita mendanai suatu proyek usaha yang memiliki produk. Kita sebagai pemberi bantuan dana, kita mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah atau produknya belum launching, sehingga kita pemberi dana bisa lebih awal. Sumber-sumber pendanaan ini bisa datang dari mana saja, termasuk bank, investor, atau perusahaan modal. Dalam melakukan setiap pendekatan untuk mendapatkan modal usaha, Anda harus menunjukkan sebaik mungkin intensitas serta kemampuan bisnis atau usaha pada saat yang tepat jika momentum tersebut hilang atau terbatas. Itulah tadi materi e-commerce dan crowdfunding. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.